Nabi Muhammad ini. Karena nanti di surga manusia masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Mau dapat nikmat ini yang abadi, yang kekal, harus dapat syafaat Nabi Muhammad. Abu Hurairah mikir ini. Bertanya dia sama Rasulullah. Rasulullah bilang, aku sudah menunggu-nunggu wahai Abu Hurairah orang bertanya ini. Tidak ada yang nanyakan ini. Tapi aku yakin engkau nanti akan bertanya. Benar akhirnya engkau yang nanyakan masalah ini. Orang Abu Hurairah orang berpikir. Dia tahu, dia melihat hidup ini. Manusia yang hidup di dunia dan dia tidak berpikir dan tidak merenung. Apa yang dia dapatkan dalam hidup? Nabi Ibrahim dapat hidayah, dapat petunjuk gara-gara merenung. Ibrahim bin Adham karena dia merenungkan dapat hidayah jadi kekasih Allah gara-gara mau merenung. Manusia ini kalau mau berpikir saja pasti dia akan mencari Allah. Pasti. Ibrahim bilang 5 kulitku. Kenapa aku ada di kehidupan ini? Kenapa aku ada di kehidupan ini padahal dia punya jabatan, kedudukan yang tinggi waktu itu. Tapi dia merenungkan hidupnya untuk apa nih? Dan gara-gara renungan itulah dia dapatkan petunjuk hidayah. Jadi yang banyak masuk neraka nanti gara-gara apa? Manusia ketika hidup tidak mau merenung. Bernafsu saja mau ini, mau itu, tapi berpikir, merenung tidak pernah. Jadi kan ibadah kita ini merenung. Ada ibadah kita sholat, zakat, puasa, selipkan di situ. Merenung ini ibadah, tafakkur sa'ah khairun min ibadah 70 sanah. Engkau bertafakkur, merenung sesaat saja, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nah, sebelum tidur dapat sesaat saja, kayak ibadah 70 tahun. Kalau kita berilmu, menuntut ilmu dengan habar-habar ilmu, kita tahu cara beribadah. Ya Allah, ternyata ada satu ibadah kalau aku lakukan sesaat saja dapat ibadah 70 tahun. Nah, modal hidup lagi kita dapat. Modal untuk di mana? Untuk di akhirat. Karena umatnya Nabi Muhammad yang sudah ngikut Nabi Muhammad mikirkan hidup akhiratnya. Tapi hamba nafsu, mereka hidup di dunia memikirkan nafsunya, dijadikan hidup ini momen untuk memuaskan nafsu terus. Dah habis-habisnya. Dia jadikan ini hidup momen untuk mengumpulkan harta, untuk bersenang-senang dan lain-lainnya. Sampai lupa sama akhirat. Tapi yang ikut Nabi Muhammad, yang kenal dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka yakin sama kehidupan mikir mereka itu. Mereka bilang aku harus punya modal tinggal di sana. Dunia sebentar, ku cari tinggal juga dia. Kita cari habis-habisan dunia ini. Ketika kita meninggal, tidak ada yang ikut kita. Kecuali kalau kita sudah jadikan dunia ini untuk kalau sudah kita peruntukkan aku hidup di dunia untuk akhirat. Cuma orang-orang yang merenungi hidup ini saja yang bisa dapat petunjuk. Ibrahim bin Adham akhirnya dia jadikan hidupnya untuk Allah. La ilaha illallah, tiada yang menuduh kecuali Allah, tiada yang disembah kecuali Allah. Di lidah manusia yang mempunyai keyakinan hidup yang benar, jalan hidup mereka yang benar adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak mau lepas dengan kalimat ini. Mereka jaga pikiran mereka dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya tidak kesana kemari. Tiada yang kami sembah, tiada yang kami tuju kecuali Allah. Mereka jaga hati mereka, tahan tak tidur,
Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah umat Nabi Muhammad, jalan hidup mereka begitu, bukan menghayal. Allah tidak menuntut engkau jadi orang kaya besar, harus kita ingat terus ini. Allah tidak tuntut menjadi orang yang punya jabatan yang banyak. Mau engkau banyak jabatan sedikit, Allah memperbolehkan sesuatu tersebut. Tapi yang Allah tuntut di dalam hidup kita ini, apakah kita hidup ini untuk ibadah menyembah Allah, mencari ridho Allah, untung ada kesempatan. Jangan sampai seperti kemarin Rasulullah an-nasnya wa idza matu idda ini tidur semuanya dengan pati yang untuk modal hidup di ada habis kita. Bagaimana di akhirat? Kalau amalan kita saja, akhirat kita saja sudah kita jual juga. Na'udzubillah. Maka dari itu mari kita sekarang dengan la ilaha illallah, hidup sama la ilaha illallah. Bukan renungan tersebut jangan kecuali kita tidak merenung untuk apa kita hidup. La ilaha illallah harus kita miliki di dalam hidup ini. Ini kehidupan punya Allah. Kita diciptakan oleh Allah yang selamat, yang tidak akan merugi, kata Allah, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Semua manusia rugi, tinggal di dunia ini kena tipu sama dunia, kecuali yang sudah berpegangan, beriman kepada Allah, menyebut la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Rasulullah bilang afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdal yang keluar dari lidahku dan nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah hadirin, Rasulullah bilang, Abu Hurairah, aku sudah curiga dan aku sudah berfirasat bahwa engkau yang akan menanyakan masalah ini. Yang lain belum terpikir di pikirannya, tapi Abu Hurairah orang yang hidup dengan sadar, tidak mati. Dia tahu di kehidupan sebentar, dia harus tahu apa ini kunci kebahagiaan. Rumus hidup ini apa rumusnya? Karena kalau kita belum punya pegangan-pegangan ini pegangan kita, ini pegangan kita, hilang hidup kita ini. Hidup kita sia-sia, ditipu sama kehidupan. Mainan ini jadi mainan semuanya. Umur kita berapa? Dulu waktu kita masih kecil, main pasir itu mainan, kita bilang hiburan. Tapi sekarang kalau sudah punya akal, sudah punya kepintaran, sudah punya ilmu, kita bilang jangan main pasir. Bukan mainan, itu kotoran. Kotoran karena sudah berilmu. Nah ini dunia, kalau kita jadikan mainan, bukan mainan, ini kotoran, banyak kotoran-kotoran. Proses kehidupan kita ini harus mengangkat derajat kita. Harus kita ketemu dengan jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umat. Kita sekarang mengenang maulid kelahiran Nabi Muhammad supaya kita sadar semuanya dan bertafakur bahwa ada satu makhluk yang Allah utus untuk menyelamatkan kita. Dia membuka satu jalan hidup di dalam kehidupan yang banyak tipu daya ini, memberikan satu jalan untuk menjadikan hidup kita ini untuk Allah, mencari ridhonya Allah. Carilah apa yang kita mau cari, tapi tujuannya mencari ridho Allah. Jangan bergerak kecuali sudah di lidah kita terus. Mau ada apapun di pikiran kita belum sampai atau sampai, kita sebut dulu bahwa aku ini hidup mau mencari ridho Allah. Setiap sholat kita sudah sebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku untukmu ya Allah, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah. Jangan lari-lari. Inilah jalan hidup kita yang akan membahagiakan kita dunia akhirat. Selamat kita. Nah, Abu Hurairah diminta, ya Rasulullah, siapa paling beruntung dengan syafaatmu ini ya Rasulullah? Karena kami semua akan selamat, dunia akhirat kami akan selamat kalau kami dapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Aku yakin engkau mau nanyakan masalah ini ya Rasulullah. Sekarang sudah tiba waktunya. Engkau tahu siapa yang paling beruntung mendapatkan syafaatku nanti di akhirat? Mereka adalah orang-orang yang dulunya di dunia menyebutkan kalimat La ilaha illallah, orang yang menyembah Allah. Orang yang menjadikan hidup dia adalah momen untuk mencari ridho Allah, bukan momen untuk menyembah nafsunya, mengombarkan hidupnya. Ini menjadikan kita hidup harus senang, seperti orang yang bodoh, menjadikan hidup ini mainan, tidak tahunya kotoran. Kebersihan hidup ini, keberkahan hidup, ketika manusia sudah menjadikan hidupnya mencari ridho Allah. Nah, benar kau hidup ini. Kalau sudah berangkatnya dari ini, engkau akan selamat. Tapi kalau berangkatnya udah untuk menjadikan momen mencari kebahagiaan, kesenangan, kekayaan, cita-cita, harta, semua salah. Allah pun kita salahkan. Kenapa Allah tidak baik sama aku? Aku sudah sedekah, aku sudah begini, aku sudah begitu. Tidak tahu bahwa semua yang Allah pilih di dalam perjalanan hidup ini adalah sesuatu kebaikan untuk dia. Dia tidak tahu. Dia tidak bisa mengucapkan Alhamdulillah ketika dia sakit. Tapi orang yang mencari ridho Allah, dia sakit pun dia bilang Alhamdulillah saya sudah kenal, sudah percaya sama Allah, tak pernah protes lagi. Dan dia tahu ini semuanya uji, hartanya ujian, semuanya ujian, kedudukannya ujian. Maka selamatkanlah kita dari ujian ini. Jangan sampai sihir ujian ini menyihir akal kita sampai kita sangka jahat sama Allah, sampai kita tanpa disadari sudah curiga sama Allah, tidak percaya sama Allah, tidak bisa sangka baik sama Allah. Ini iman kita sudah dihancurnya sama kehidupan yang sebentar. Itulah manusia kalau sudah menjadikan momen hidupnya untuk menyenangkan nafsunya, tapi Allah pun salah karena dia sudah menyembah hantu nafsunya. Alhamdulillah. Jadi yang paling beruntung ini manusia kalau sudah hidup di dunia ini berpegangan dengan la ilaha, kunci ini la ilaha illallah. Allah jadikan kunci surga ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau masuk surga nanti kuncinya itu la ilaha illallah. Mau apapun amal ibadah kita diterima, harus kita tahu dan harus kita punya modal pegangan la ilaha illallah. Baru sholat kita diterima, baru istighfar kita diterima, baru semua ibadah kita diterima. Kalau sudah kita nyembah Allah benar. Jadi harus kita persembahkan semua ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk Allah. Itulah orang beruntung. Sekarang untung ini sudah ada di hadapan kita. Apa itu? Pegang la ilaha illallah. Mudah ambil untung. Ini keuntungan lebih daripada 1 triliun, 2 triliun. Kunci surga inilah la ilaha. Kunci surga inilah la ilaha illallah. Allah mau ngasihkan kita mungkin malam ini untuk kita dan anak kita, bahkan orang tua kita. Setelah kita bingung bagaimana aku senang, bagaimana aku dapat jalan hidup yang bahagia, baik itu di dunia dan di akhirat. Malam ini ambil la ilaha illallah, engkau akan senang. Engkau akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jikalau sudah berpegangan dengan rumus yang sangat dahsyat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Rasulullah. Sebutlah la ilaha illallah ini, peganglah la ilaha illallah ini, kalian akan bahagia dan sukses hidup di dunia dan di akhirat. Maka di hadis yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Paling afdal zikir adalah la ilaha illallah. Dan paling afdal doa adalah alhamdulillah. Ternyata bukan permintaan kita ini itu. Permintaan kita yang paling afdal itu ketika kita sebut alhamdulillah. Maka ulama, para aulia, orang-orang yang mengerti dengan hubungan dan beradab kepada Allah, mereka berdoa memulai dengan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, salawat, baru minta sama Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami. Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman di hadits qudsi bahwasanya la ilaha illallah adalah perkataanku, wa anahu, dan aku adalah dia Allah. Man qalaha dakhala hisni. Barang siapa sudah menyebut la ilaha illallah, mudah, maksudnya berpegangan, udah dia sebut dan dia pegang la ilaha illallah, dia masuk dalam bentengku Allah. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Dan barang siapa yang masuk dalam bentengku, dia aman daripada hukumanku. Kita harus bernaung dengan la ilaha illallah. Jaga hati kita. Mau masuk yang lain tidak boleh. Ada Allah sudah, inilah jalan hidup kita. Sebentar kita diuji di dunia ini. Di hadapan kita kehidupan yang besar. Bukan kehidupan mengurus hawa nafsu. Kita hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada diriku, untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, addu zakata abdanikum, keluarkanlah zakat badan kalian. Apa itu zakat badan kalian? Bi qauli la ilaha illallah, bersihkanlah diri kalian, maksudnya dengan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah bersih. Orang melakukan dosa yang paling tinggi. Apa dosa paling tinggi? Menyekutukan Allah. Orang kafir menyebut la ilaha illallah, langsung bersih seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa sebesar itu. Dosa yang paling tinggi ini menyekutukan Allah. Lebih daripada berzina, lebih daripada mabuk-mabukan, tapi menyebut la ilaha illallah, langsung Allah bersihkan seperti bayi yang baru lahir. Ya Allah, hebatnya kalimat ini. Memang ada rahasia. Nabi Muhammad mengajarkan kalimat la ilaha illallah ini bukan main-main. Memang ada rumus di dalamnya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qa'iliha 99 baban minal bala adnaha al-ham. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, barang siapa membacanya, dia akan mengangkat bala bagi si pembacanya ini 99 bala. Ya Allah SWT adalah Allah angkat bala pada diri orang tersebut yang sudah membuat berpegangan bahwa tiada yang bersumpah, tiada yang kutuju, tiada yang kuharapkan, tiada yang kusandar itu kecuali Allah. Allah akan angkat 99 bala bagi yang membacanya. Yang membacanya dengan hadir hatinya, dengan tahu maknanya, dengan berpegangan. Paling sedikitnya penyakit stres dan sedih, rasa takut, risau, bagaimana Allah angkat. Itulah banyak dibaca la ilaha. Jangan sampai
hari kita kecuali tidur dalam keadaan membaca la ilaha illallah. Islam, Muslim, mukmin tanya hari ini berapa kali baca la ilaha illallah? Nggak baca. Ada satu minggu tidak menyebut la ilaha illallah, tidak pernah. Pernahkah duduk la ilaha illallah? Tidak pernah. Innalillah. Kalau besok meninggal dunia, sama la ilaha illallah saja tidak pernah berhubungan. Allah tinggal melihat jagat raya sebesar ini, tapi tidak pernah dia memikirkan kenapa aku hidup di tempat ini. Hadirin, mari kita bayangkan. Jadi Maulid Arba'in ini memang satu jalan kebahagiaan yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Tahun ini harus kita ketemu rumusnya hidup ini. Rumus hidup ini jangan sampai tidak ketemu. Jangan sampai hilang lagi kita dari rumus dan jalan hidup yang hak, jalan hidup yang benar. Semua pujian yang kita lihat, kita mengerti dan kita tahu karena ada la ilaha illallah di dalam kita sudah. Kita sudah jadikan hidup ini bukan momen hawa nafsu lagi, tapi momen untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Namanya engkau dapat hidayah kalau dapat itu. Kau sudah dapatkan kunci surga. Kau sudah punya rencana untuk melakukan ini, yaitu mencari ridho Allah di dalam hidup. Namanya kunci surga sudah diberikan sama Allah malam ini. Malam ini sudah kau pegang. Tidak apa-apa kita tidak punya rumah. Tidak apa-apa mungkin kita belum punya tanah yang banyak. Tidak apa-apa, semuanya akan tinggal. Engkau dapat sesuatu yang lebih istimewa dari itu. Kau malam ini dapatkan la ilaha. Rasulullah bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Perbaharuilah iman kalian dengan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita bersama-sama membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Rasulullah bersabda, paling afdal yang keluar dari lidahku dan Nabi sebelum itu. Kalimat yang menjadikan kita malam ini, kalau kita pegang ini kalimat masuk dan tancapkan la ilaha illallah di hati kita, tertancaplah kunci surga untuk kita. Pulang bawa kunci semua insyaAllah. Orang tua yang sudah meninggal juga dapatkan kunci surga insyaAllah, menyambung dengan keberkahan majelis ini. Paling afdal yang keluar dari lidahku yang akan membawa kebahagiaan untuk kita semua insyaAllah. Kalimat la ilaha illallah. بسر الفاتحة إلى حضرة الرسول.